Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irham Ramadan dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya. Dan dengan nikmatnya, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi atau sharing-sharing yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akan menyampaikan dakwah singkat tentang psikopat. Dalam masyarakat terdapat stereotip bahwa psikopat adalah pembunuh yang antisosial, senang menyendiri, tidak mampu menjalani hubungan sosial dengan orang lain. Padahal sebetulnya beberapa psikopat bahkan ada yang terlihat normal dan bahkan memiliki kehidupan yang sukses. Namun mereka cenderung akan melakukan manipulasi atau melakukan berbagai perilaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka impikan. Psikopat adalah gangguan kepribadian, khususnya ditandai dengan tingkah laku yang antisosial dan immoral, yaitu tidak memperdulikan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat. Orang yang bersangkutan seolah-olah ia tidak memiliki hati nurani. Ia berbuat semaunya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Dalam bentuk ekstrimnya, seorang psikopat dapat menjadi penipu ulung atau bahkan menjadi pembunuh berdarah dingin. Dalam kasus kriminal, psikopat dikenal sebagai pembunuh, pemerkosa, dan koruptor. Namun itu hanyalah 15-20% dari total psikopat yang ada. Selebihnya, psikopat dapat berpribadi dan berpenampilan sempurna, pandai bertutur kata, mempesona, dan mempunyai daya tarik yang luar biasa, dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Sangat sulit bagi kita untuk membedakan psikopat atau bukan. Yang mana seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, psikopat juga seperti manusia biasa yang memiliki kepribadian yang menyenangkan, dapat berpenampilan sempurna. Namun hal itu dalam Islam tidak dibenarkan karena psikopat bukan merupakan faktor genetik, yang mana seperti pada surat Atin ayat 4 yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguh beruntung kita diciptakan sebagai manusia yang mana tercipta dengan tubuh yang sebaik-baiknya. Jauh lebih sempurna daripada makhluk manapun yang diciptakan oleh Allah. Tidak hanya itu, Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul, sehingga hal tersebut dapat membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dengan kelebihan itu pula lah manusia diamanati untuk menjadi seorang khalifah di bumi. Islam selalu mengajarkan tentang kebaikan. Jika ada manusia memiliki sifat yang menyimpang dari ajaran agama, mungkin hal itu karena adanya pengaruh lain yang begitu kuat di dalam dirinya yang mampu mempengaruhi dan mengambil alih otak dan jiwa manusia tersebut, sehingga manusia tersebut melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan hatinya.
Dalam Islam, ada mekanisme pembersihan jiwa yang disebut ruqyah. Dengan melakukan ruqyah yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran, dapat menghilangkan pengaruh negatif yang ada di dalam diri kita. Dalam ilmu kedokteran sendiri, psikopat termasuk dalam golongan penyakit yang istimewa, yang mana penyakit ini belum memiliki obatnya. Namun dalam Islam mengatakan bahwa segala macam jenis obat pasti memiliki penawarnya. Kita bisa melakukan zikir untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Selain itu, berzikir juga dapat membantu kita untuk menjauhkan diri kita dari gangguan jin dan iblis. Karena semakin sering kita berzikir, semakin meningkat pula rasa keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal tersebut membuat jin dan iblis tidak ingin mendekati kita. Dan yang paling utama dalam menghadapi masalah, tentu kita harus berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta petunjuknya melalui Al-Quran yang merupakan asyifa atau penyembuh bagi hati ataupun tubuh manusia. Seperti halnya dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan Al-Quran dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan sedangkan bagi orang yang zalim, itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Walaupun adanya kekurangan datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari terbit dari timur, awan membumbung tinggi, tiada yang tahu batasan umur. Semoga kita dapat bertemu lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.